Zzz. Mengingat proses seleksi P3K tahap 1 tahun 2021 menuai permasalahan di daerah, dan Komisi 10 menerima keluhan dan masukan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan ada yang hadir langsung di dalam gedung ini kemarin, diwakili oleh Kabupaten Wonosobo, beserta Forum Komunikasi Guru, yang hadir langsung dan menyampaikan permasalahan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, Mas Menteri, kami Komisi 10 memandang perlu segera menyampaikan catatan, keluhan, dan aspirasi para guru yang mengikuti seleksi P3K. Adapun permasalahan, catatan, keluhan, dan aspirasi guru ini sebagai berikut. Yang pertama, proses seleksi P3K mendesak untuk dievaluasi mengingat dalam pelaksanaannya terjadi kesimpang siuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat. Kondisi ini berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi P3K dan perbedaan perlakuan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang belum dianggap konsisten. 2. Kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI melalui regulasi Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional sangat jauh dari materi soal yang diujikan di peserta P3K. 3. Soal yang homogen terutama di kompetensi teknis yang diujikan kepada peserta dengan latar belakang pendidikan berbeda membuat peserta dari jenjang SD, guru kelas mengalami kesulitan menjawab soal. 4. Rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlah soal 100 dengan durasi waktu 120 menit sangat jauh dari harapan para guru peserta P3K. Terutama untuk soal-soal mengenai pendekatan high order thinking skill, membuat waktu lebih untuk penalaran. Model soal seperti ini belum familiar bagi peserta, terutama peserta ujian dengan usia guru tertentu. 5. Rentang nilai ambang batas passing grade 260 sampai dengan 330 yang ditetapkan Kemenpan RB melalui Kepmen PAN RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru terlalu tinggi dan tidak memperhatikan aspek peserta ujian yang terdiri dari guru dan tenaga honorer K2 yang umumnya sudah lanjut usia dan mengabdi lebih dari 18 tahun, bahkan ada yang mencapai pengabdian 25 tahun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari meja pimpinan ini juga ingin kami sampaikan bahwa seleksi guru dengan skema P3K merupakan kebijakan afirmasi untuk menjawab kedaruratan kebutuhan guru yang telah vakum selama 12 tahun dan tidak ada rekrutmen guru ASN. Skema P3K juga memberikan peluang bagi guru honorer yang telah lama mengabdi dan berusia di atas 35 tahun. Hal ini yang perlu didorong adalah perlu penambahan poin afirmasi guru honorer, sehingga rentang nilai ambang batas dapat dicapai. Skema penambahan poin dapat dibuka melalui beberapa jalur dengan menganalogikan kebijakan PPDB, sehingga penambahan poin dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan prestasi guru honorer, zonasi letak geografis, dan seterusnya.
kami ingin menyampaikan data yang masuk di Komisi 10 terkait dengan hasil seleksi P3K seminggu yang lalu. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas belum juga mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru 2021. Hasil tes yang semestinya diumumkan pada tanggal 24 September lalu itu, ditunda karena banyak keluhan mengenai proses seleksi. Lantas, sampai kapan pengumuman ditunda? Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani menyebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga belum bisa memberikan tanggal pasti. Sedang dibahas dengan Panselnas, tuturnya lewat pesan singkat, Senin, tanggal 28 September tahun 2021. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda berharap pengumuman tidak terlalu lama ditunda agar para guru honorer tidak kelamaan menunggu. Semoga minggu ini atau paling lambat minggu depan, ujar Huda saat dihubungi terpisah. Ia berharap, Mendikbudristek Nadiem Makarim bisa melobi Panselnas untuk mengakomodir usulan-usulan sesuai yang disepakati dalam rapat kerja Komisi 10 bersama Mendikbudristek pada tanggal 23 September lalu. Kesepakatan itu diantaranya, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memberikan afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan mempertimbangkan usia, lama pengabdian, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas, dan daerah tertentu, antara lain daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Selama jeda penundaan, Kemendikbudristek juga diminta mengupayakan perbaikan materi kompetensi teknis yang dinilai terlalu memberatkan guru peserta seleksi. Komisi 10 meminta materi disesuaikan dengan kemampuan guru dan mempertimbangkan asas afirmasi. Setidaknya itu 2 poin besar mandat Raker yang disepakati menjadi pegangan Mendikbudristek untuk melakukan lobby ke Panselnas, ujar Huda. Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelumnya berjanji bakal mengkaji ulang skema pemberian nilai afirmasi dalam proses seleksi P3K Guru 2021. Kami mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat yang memperjuangkan nilai afirmasi tambahan. Jadi itu bakal kami coba, kata Nadiem Makarim, tanggal 23 September lalu. Walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, akan kami perjuangkan, itu janji saya, tuturnya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga dapat memberikan berita informatif untuk Anda, terima kasih.